Rafli, Yasmin, Firnanda, mohon dibuka sebentar kameranya. Saya ingin dokumentasikan untuk pembagian rapot ini. Rian, Anissa. Pak, Ya. Pak, Ahmad Ripaldi udah absen belum, Pak? Ya, nanti saya cek ya, Bu. Sebentar saya dokumentasi dulu nih untuk kehadirannya. Rian, mohon dibuka. Deviana, dibuka kameranya. Sekar. Ya, dibuka sebentar. Firnanda, Rafa, Septiara, Iren, Nadia, Sabrina, Renaldi, kameranya mohon dibuka terlebih dahulu. Saya mau screenshot untuk dokumentasi saya. Sebentar Bapak Ibu ya. Firnanda, Widya, Siska, Sabrina, Rafa, Rizka, Dinda, Iren, Septiara, Nadia mohon dibuka kameranya. Mau saya dokumentasikan dulu sebentar. Kira-kira 5 menit lah dibuka dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada akhir tahun ini. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu walaupun melalui media virtual Zoom dalam acara pembagian rapot akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan insya Allah kita mengikutnya selalu istiqomah menjalankan perintahnya hingga yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktunya sudah menyempatkan mengikuti kegiatan pembagian rapot ini. Semoga acaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan seluruh peserta maupun orang tua dapat mengikuti dan menerima informasi yang saya berikan dengan baik. Saya presentasi. Presentasi saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat presentasi saya? Ini ya presentasi yang Mika. Kelihatan ya? Muncul di layar Bapak Ibu? Kelihatan ya? Muncul ya. Ya oke, baik Bapak Ibu. Ya. Selamat datang kepada wali murid kelas 10 MIPA 2. Ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu saya mengingatkan terus putra-putrinya dalam mengikuti pelajaran tatap muka selama 1 tahun ini di rumah atau di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bentar saya dulu peserta yang lain. Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada semuanya yang tidak bosan-bosannya ya, beberapa siswa yang sering sekali saya ingatkan dalam tugasnya, absensinya, setiap hari, walaupun ya kadang susah payah ya, saya sudah sering menghubungi, adapun juga siswa yang saya undang ke sekolah untuk berbicara langsung kondisi-kondisi kenapa selama proses pembelajaran sering tertinggal. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta didik, anak-anakku semuanya yang sudah semangat mengikuti pembelajaran 1 tahun ini, walaupun dalam kondisi yang
kurang menyenangkan ya, karena belajar dari rumah masing-masing tanpa bertemu langsung kepada Bapak Ibu gurunya. Ya. Berikut ini adalah kriteria kelulusan untuk kelas 10 ke kelas 11. Yang pertama, siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun berjalan. Jadi memiliki rapot semester 1 dan semester 2. Yang kedua, memiliki deskripsi nilai sikap sekurang-kurangnya B, baik. Ketiga, memiliki deskripsi kegiatan kepramukaan sekurang-kurangnya B, baik. 4, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil ataupun di semester genap, nilai akhir itu diambil dari rata-rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Kelima, kehadiran selama 1 tahun minimal 90% dari hari efektif. Yang keenam, kelulusan berdasarkan juga hasil rapat Dewan Guru. Berdasarkan hasil rapat keputusan Dewan Guru, kelas 10 MIPA 2, dinyatakan dengan ini seluruh siswa kelas 10 MIPA 2 naik kelas 100%. Jadi selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu, baik juga selamat juga kepada anak-anak yang sudah berusaha ya, walaupun masih ada beberapa siswa yang belum maksimal pembelajarannya. Jadi saya ucapkan selamat. Berikut peringkat 10 besar pada akhir semester ini. Ya. Pertama, selamat kepada Ananda Laurentius. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kedua, ada Ananda Gevira. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Selamat kepada Ananda Najwa. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Selamat kepada Ananda Widya. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Berikutnya, selamat kepada Ananda Anissa. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Titik. Selamat kepada Ananda Nahiza. Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Selamat kepada Ananda Benedik. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Selamat kepada Ananda Sabrina. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Berikutnya ada Ananda Jasmine. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Dan yang terakhir, Ananda Siska. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan melalui awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Selamat kepada 10 besar di kelas 10 MIPA 2. Nah, berikut adalah rata-rata akhir untuk peringkat 10 besar ini. Beda tipis ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan kepada siswa yang 10 besar ini mohon dipertahankan. Karena untuk mencapai nilai terbaik menembus SNPTN adalah nilai yang stabil. Minimal dia naik walaupun hanya beberapa poin saja. Dan untuk seluruh siswa yang masih mungkin posisi di tengah ataupun di akhir, tetap semangat, berusaha, karena
tidak ada yang tidak mungkin untuk merubah diri kita sendiri ya. Selain kita atau kalian, ya tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kalian sendiri. Berikut informasi untuk kesiapan tatap muka. Sekolah masih terus mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan. Sesuai SK Kepdis tahun nomor 547 tahun 2021, SMA 32 dinyatakan siap untuk PTM sambil menunggu informasi berikutnya dari Kementerian Pendidikan. Itu pun PTM bisa dilaksanakan jika orang tua mengizinkan untuk siswa belajar di sekolah. Berikutnya lagi informasi untuk pengembalian buku perpus. Karena kondisinya masih pandemi, maka nanti akan diinformasikan melalui grup WA. Jadi Bapak Ibu atau siswa, mohon bukunya dirapikan, dibuat list pelajaran apa saja yang sudah ada bukunya, ditandai semuanya. Kalau sudah, di-cut, disiapkan terlebih dahulu. Kalau nanti ada informasi sewaktu-waktu, Bapak Ibu bisa mengantarkan ke sekolah, baik secara langsung maupun melalui gosen ya. Nah, ini pesan saya untuk Bapak Ibu guru di rumah selama liburan ini, mohon tetap terus memotivasi anak untuk mengisi waktu libur selama berada di rumah, menugaskan membaca buku, mungkin belajar melalui video-video di YouTube juga banyak, membuat tulisan-tulisan, jadi nanti agar pada saat masuk, tulisan tersebut bisa dikumpulkan untuk menjadi sebuah buku. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan terus memantau dan mengawasi putra-putrinya selama liburan dan tetap berada di rumah, karena saat ini kita masih kembali lagi ke awal ya. Rumah sakit semua penuh, jadi jangan sampai Bapak Ibu dan keluarga semuanya terpapar oleh virus ini. Dan kalaupun keluar rumah, harus tetap menjaga prokes 5M. Jaga kesehatan, jaga diri, salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk Bapak Ibu dan putra-putri. Nah, ini pesan yang terakhir dari saya, mematuhi protokol 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jadi kalau nggak ada yang penting-penting banget, baiknya Bapak Ibu dan putra-putri di rumah saja. Nah, sekian informasi penting dari saya mengenai pembagian rapot ini. Nanti filenya dalam bentuk soft copy ya. Saya kirimkan ke WA Bapak Ibu filenya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu butuh rapot aslinya, kalau nggak penting-penting banget, baiknya nanti saja ketika tatap muka sudah berlangsung. Tapi kalau memang penting, misalnya ada keperluan untuk mungkin pindah sekolah atau apa yang benar-benar butuh gitu, silakan Bapak Ibu ambil ke tata usaha di sekolah SMA 32 yang mengambil orang tua, ya bukan siswa. Ya. Mungkin itu informasi dari saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke saya mengenai pembagian rapot ini. Sekali lagi, saya sebagai wali kelas bisa hanya bisa memantau atau mendampingi Bapak Ibu di tahun ini dengan kondisi yang seperti ini. Ya, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu yang mungkin sering saya WA atau menginformasikan anaknya belum bangun, saya ingatkan, terus saya hubungi, atau juga ada Bapak Ibu yang saya undang ke sekolah karena niat saya adalah ingin putra-putri dari Bapak Ibu bisa naik kelas ya, kelas bas, dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih baik nantinya. Mungkin untuk yang siswanya sudah belajar dengan baik dan bertanggung jawab, mungkin tidak banyak informasi yang sering saya berikan. Mungkin saya WA jarang sekali karena memang putra-putrinya sudah bisa mengikuti dengan baik. Khusus yang belum, yang masih sering saya ingatkan, mohon di kelas 11 nantinya, Bapak Ibu orang tua bisa
selalu mendampingi, mengingatkan. Jangan sampai di kelas 10 kemarin berulang lagi di kelas 11. Karena jujur sebagai wali kelas, agak kesulitan ketika saya menghubungi siswanya ataupun Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Kadang HP-nya mati, ya tidak bisa dihubungi dan kesulitan sekali untuk saya mengingatkan. Itu dari saya pesan-pesan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan kalau ingin ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan? Ada Bapak Ibu? Mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu? Jadi nanti di kelas 11, wali kelas akan berbeda lagi, sesuai dengan jadwal dari sekolah ya. Jadi belum tentu saya kembali wali kelasnya. Jadi di sini juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah informasi atau kata ketika saya mendampingi Bapak Ibu di kelas 10 ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Saya juga ucapin mohon maaf kepada putra-putrinya yang mungkin kalau ada di sebelah, ya terima kasih sudah belajar dengan baik. Kalaupun yang belum, mohon semangat dan terus berusaha. Jangan diulangi kembali proses pembelajaran yang di kelas 10 ya. Kalau bisa lebih baik lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu. Ada yang mau disampaikan? Apa? Silakan. Pak Ari. Ya, silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan orang tua siapa Bu? Saya dengan Muhammad Putra Aldino, Pak. Saya dengan bundanya, Pak Ari. Salam kenal, Pak. Kita bertatap muka untuk kepada wali murid untuk semuanya, gitu. Saya mohon kenal. Jadi di sini saya ingin menyampaikan untuk dengan keadaan seperti ini, apakah dengan di dalam kelas itu masih ada untuk peringkat setiap siswa? Apa Bu? Masih ada apa? Ada peringkat untuk setiap siswanya di dalam kelas 10 MIPA 2 ini? Peringkat yang tadi sudah saya sampaikan hanya 10 besar saja. Saya menyampaikan di presentasi tadi. Tapi kalau di rapot, hasil cetak rapot tidak ada peringkat. Ya. Jadi itu hanya pemeringkatan saja untuk di kelas ini berdasarkan hasil dari rata-rata. Sebenarnya di kurikulum tidak ada peringkat ya. Dan untuk raportnya sementara ini kan secara visual ya Pak. Dan iya, nanti fisiknya apakah bisa langsung diambil di sekolah dengan waktu yang ditentukan atau gimana selanjutnya? Untuk pengambilan tadi saya informasikan karena kondisinya masih pandemi dan virusnya juga semakin bertambah ya. Jadi kalau tidak penting-penting banget ya, nanti ngambilnya ketika misalnya tahun ajaran besok pas masuk ya, misalnya dibolehkan, nah silakan diambil. Kalau memang keperluannya penting banget yang tadi saya bilang, mungkin ada di antara putra-putri Bapak Ibu ingin pindah sekolah karena butuh cepat, ya silakan diambil saja. Jam kerja dari Senin sampai Jumat dari pukul 7 hingga pukul 2 Bapak Ibu bisa ke sekolah ke tata usaha. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari atas informasinya. Mohon maaf untuk semuanya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Dafa. Pak, salam kenal juga. BDR semester ini Dafa juga kan pindahan dari SMA Tujuna. Ya. Saya mengucapkan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah membimbing anak saya belajar, walaupun mungkin nilainya atau absensinya masih kadang-kadang ya belentang-belentang. Terima kasih banyak untuk bimbingan Bapak, udah sering mengingatkan, sering saya juga sudah berusaha masih membimbing anak saya belajar di BDR, walaupun ya
susah-susah gampang, tapi alhamdulillah dia masih bisa mengikuti pelajarannya sudah ada diterapkan di SMA 32 ini, Pak. Ya, Makasih terima banyak, kasih ya, Bu. Ya, terima kasih juga, Bu, sudah membimbing putra-putrinya di rumah dan selalu siap ketika saya hubungi. Gitu. Akan lebih baik lagi, Pak. Ya, semoga lebih baik di kelas 11 nantinya. Amin untuk semuanya. Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan mungkin pesan-pesan atau apa, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Ibu Ananda Muhammad Rafli, silahkan Bu. Iya, Rafli. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya atas selama setahun ini maupun lewat daring ya. Sudah mengingatkan saya untuk absensi anak saya, walaupun mungkin anak saya memang menurun dalam absensinya gitu. Walaupun masih di sekolah, saya masih diingatin sama Bapak. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya terhadap anak saya. Ya, sama-sama Bu. Saya mau nanya ya Pak, kalau untuk di kelas 2 nanti, apakah masih ada bahasa Jerman ya Pak? Atau emang boleh memilih dalam pelajaran-pelajaran gitu Pak? Untuk di kelas 11 nanti, pelajaran yang dilintas minatkan hanya nggak bisa milih Bu, jadi sudah ditentukan di sekolah. Oh, jadi bahasa Jerman itu emang udah mata pelajarannya ya? Iya, mata pelajaran. Itu nanti di kelas 11 mungkin ketemu dengan bahasa Jerman. Oh, ketemu lagi. Oke. Terima kasih ya Pak Ya, atas terima kasih, Bu. bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Gimana Bapak Ibu? Ingin sampaikan apa, silakan. Mana ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau dari saya sudah cukup sekian, Pak. Ya, yang lain gimana? Nggak lama ya Bapak Ibu, paling hanya setengah jam saja. Mungkin nanti jam 9.30 kita akhiri. Sekarang jam 9.28, 2 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau sampaikan apa. Pesan saya yang tadi, mohon diingat, jadi Bapak Ibu selama liburan 2 minggu ini, ya tetap menjaga prokes ya. Untuk putra-putrinya, jangan sampai kita di keluarga terpapar oleh virus ini, karena memang virus ini belum selesai, masih terus berlanjut. Sekarang kita masuk ke zona merah di Jakarta, jadi mohon hati-hati, tetap menjaga kesehatan. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk yang masih di bawah peringkatnya nanti, ataupun nilainya masih banyak yang kurang, mohon ya ditingkatkan di kelas 11 ini, karena tidak mungkin, maksudnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berubah ya, pasti bisa ya. Dan diingatkan lagi, virtual ini, belajar daring ini sebenarnya bonus buat putra-putri Bapak Ibu ya. Beda dengan belajar tatap muka langsung di sekolah. Mungkin kalau di sekolah kan agak lebih berat. Kalau di rumah ini sebenarnya selama siswanya bisa mengikuti kegiatan tersebut, Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk berikan nilainya, tidak sulit juga untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya. Karena saya kebetulan di sekolah kan juga menjabat staf kurikulum, di situ saya juga memantau siswa-siswi khusus yang 10 besar, itu kita kawal ya, agar di kelas 12 akhir nanti putra-putri yang 10 besar bisa diterima di SNPTN ya. SNPTN itu jalur nilai rapot ya Bapak Ibu. Jadi dengan belajar selama 3 tahun dengan baik, ya mudah-mudahan ketika di jalur SNPTN ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin. Ya. Amin, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, Pak. Cukup? Ya, 9.30 sesuai waktu saya tadi. Ya, mungkin Bapak Ibu juga nih waktunya, ada yang kerja, mungkin ada yang mau pergi kemana. Ya, terima kasih untuk waktunya selama 30 menit ini untuk bisa hadir di kegiatan ini.
walaupun tidak melalui langsung bertemu dengan saya melalui tatap muka virtual ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kepedulian saya terhadap putra-putri Bapak Ibu dan niat Bapak Ibu untuk bertemu dengan saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga dan tetap jaga kesehatan. Iya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri ya. Silakan.